Tsunami, tsunami, tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. Tsunami. Halo kaum intelektual sekalian. Wow, gila banget. Ini video yang sangat-sangat mengerikan sekali, guys. Video yang sangat-sangat brutal sekali. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana kronologinya? Kok bisa ada dua sejoli berpelukan erat di sebuah masjid lalu disiram, cuy? Disiram gitu ya. Disiram dengan ember ya seperti tsunami gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada orang yang melakukan seperti itu? Apakah ini dilarang dalam agama Islam? Tolong tulis di komentar ya bagi teman-teman muslim ya. Kemudian setelah saya nonton videonya, saya lihat komentar-komentar netizen warga Konoha, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang mengatakan, oh itu nggak boleh, oh itu kan sebenarnya perbuatan yang tidak bagus ya ketika ada orang yang nyiram gitu ya, itu kan perbuatan yang sangat kasar, lebih baik dia nasihatin ya, ditegur gitu ya daripada disiram. Takutnya nanti dia trauma dengan agama, takutnya dia trauma dengan simbol-simbol agama, takutnya dia nanti benci dengan agama dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengatakan, oh itu mah nggak boleh, masjid kan tempat suci ya. Masjid itu nggak boleh dikotori dengan hal-hal seperti ini ya. Masjid itu adalah tempat yang sangat disakralkan gitu ya. Karena ada batas suci dan sebagainya. Jadi yang jadi pertanyaan, mana yang paling rasional? Apakah ditegur baik-baik atau langsung disiram gitu? Anda pro yang mana? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu, mohon maaf bagian video ini nggak semuanya, tapi ya kita itu ya air-air ini kalau saya perhatikan sangat mudah marah, sangat mudah emosi ya. Bukan berarti saya membela yang nyiram si Joli. Tes. Bukan berarti saya tes. Bukan berarti saya membela kedua sejoli yang berpelukan di masjid itu ya. Bukan seperti itu ya konsepnya. Tapi kalau saya perhatikan, kita itu adalah bangsa yang sangat-sangat mudah emosi gitu ya. Kita masyarakat yang sangat emosional gitu ya. Dibandingkan dengan negara maju, kita tuh lebih susah mengontrol emosi. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita susah mengontrol emosi? Apakah ini dipengaruhi oleh tradisi dalam beragama? Apakah ini dipengaruhi oleh pemuka agama di Konoha? Apakah ini dipengaruhi oleh ceramah-ceramah yang mengajak kita untuk perang gitu? Apakah dipengaruhi oleh ceramah-ceramah yang sangat keras di Konoha gitu? Apakah dipengaruhi oleh ceramah-ceramah yang membenci, yang berbeda agama dengan kita? Apakah ini dipengaruhi oleh video-video yang viral di Konoha gitu ya, yang memviralkan video-video tentang kebencian gitu ya, video-video emosional dan sebagainya. Jadi kalau saya perhatikan media di Konoha itu sangat suka memviralkan video-video tentang kebencian ya, video berantem ya. Jadi yang viral di Konoha itu kalau saya perhatikan itu biasanya video yang berantem. Nah, kalau ada orang yang berantem ya, masalah rumah tangga apa segala macam, nah itu langsung viral tuh ya. Jadi ini yang dimanfaatkan oleh artis-artis di Konoha. Mereka kadang-kadang pura-pura berantem gitu ya. Artis di Konoha itu kalau misalnya udah sepi job kayak pura-pura berantem ya. Ya, saya tidak mengatakan ini sama halnya dengan ini ya Baim Paul ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya tidak mengatakan bahwa ini kasusnya sama dengan Baim Paula gitu ya. Enggak. Saya tidak menyindir Baim Paula ya. Saya tidak menyindir dulu pura-pura berantem gitu sekarang rujukan. Saya tidak menyindir itu ya. Mohon maaf ya, jangan berpikir yang aneh-aneh dulu ya. Saya nggak ngomong seperti itu ya. Jadi gini guys. Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu kebencian dan emosional itu sudah dimonetisasi, sudah diuangkan, sudah masuk dalam bisnis warga Konoha kalau saya perhatikan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kita mau emosi gitu ya? Kenapa kita mudah tersulut emosinya gitu? Apa alasannya? Ternyata setelah saya bongkar alasannya, mungkin warga Konoha akan kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Ini tidak disukai oleh warga Konoha. Mungkin saya akan dicakar-cakar gitu ya kalau saya bongkar fakta ini. Apa itu faktanya? Faktanya akan bikin warga Konoha kejang-kejang kalau kelonjotan berjamaah. Faktanya adalah
Pada faktanya, disclaimer on ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya tidak menyebutkan agamanya apa. Jadi di Konoha, ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Karena warga Indonesia itu anti kritik ya. Sedikit saja kita kritik, maka akan kejang-kejang keloncotan berjamaah. Jadi gini guys, ini ada hubungannya dengan tradisi dalam beragama. Jadi kalau dalam agama tertentu di Konoha itu ada kisah-kisah konflik, misalnya ya permusuhan, misalnya membenci bani ini, bani itu segala macam. Ya, maka biasanya ini akan mempengaruhi oleh pemuka agama untuk ceramah tentang permusuhan-permusuhan, kebencian-kebencian, dan emosional. Saya tidak mengatakan semua pemuka agama seperti itu di Konoha ya. Ada juga yang baik ya. Ada juga yang mengajarkan kesejukan. Tapi jumlahnya minoritas. Sekali lagi saya katakan, jumlahnya minoritas. Woi, jumlahnya minoritas. Ya, mayoritas mengajarkan tentang permusuhan-permusuhan emosional ya. Makanya kalau kita perhatikan di Konoha itu ada banyak penceramah-penceramah di Konoha itu sangat emosional, membenci bani itu, membenci bani ini segala macam gitu ya. Kenal juga kagak tapi membenci gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena dipengaruhi oleh kitab suci. Jadi dalam kitab suci itu kalau ada ayat-ayat tentang konflik, maka pemuka agamanya juga akan sering bahas konflik. Nah, ketika pemuka agama bahas konflik secara psikologi, ini kita dari sudut pandang psikologi ya, bukan dari agama ya. Secara psikologi, maka masyarakat juga akan sangat suka dengan hal-hal yang berbau konflik. Makanya kita itu sangat mudah tersulut emosi. Yang mengatakan seperti ini bukan saya guys, Pak Islah Barawi. Di video sebelumnya saya udah bahas nih ya, ada di short video saya, cari sendiri ya, jangan disuapin ya. Jangan dikit-dikit disuapin gitu. Jadi Pak Islah Barawi mengatakan, umat agama mayoritas di Konoha itu paling mudah disulut emosinya. Sedikit-sedikit langsung, ya perang gitu ya. Sedikit-sedikit perang gitu ya. Sedikit-sedikit akan membawa golok gitu ya. Sedikit-sedikit pengen ribut gitu ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya, karena faktor daripada tradisi dalam beragama. Padahal nenek moyang kita tidak mengajarkan seperti itu. Tidak mengajarkan seperti itu. Apakah ini ada hubungannya dengan kejadian penyiraman yang ada di masjid ini? Sangat berhubungan. Nanti akan saya jelaskan pelan-pelan ya. Pelan-pelan guys ya. Jadi jangan buru-buru ya. Santai gitu. Jadi ini mempengaruhi guys. Sangat mempengaruhi. Kenapa kita tersulut emosi? Karena pemuka agama di Konoha itu mayoritas coy. Bukan semuanya ya. Ada juga kelompok minoritas yang mengajarkan kesejukan. Ya, pemuka agama di Konoha itu mengajarkan tentang kebencian-kebencian, permusuhan, konflik, dan sebagainya. Sehingga kita sangat doyan dengan konflik. Ya, konflik kita itu sangat tes. Nah, karena kita suka dengan konflik, maka kita suka melihat orang berantem, ya, orang yang emosional dan sebagainya. Sama halnya dengan yang terjadi di masjid ini. Jadi kejadian yang ada di masjid ini sebenarnya akumulasi dari berbagai kebencian-kebencian yang selama ini diajarkan ke kita. Jadi ini semacam tradisi atau budaya. Budaya itu terbentuk karena apa? Karena individu-individu dari suatu masyarakat atau suatu daerah itu punya kesamaan yang sama gitu. Makanya terbentuklah budaya. Kenapa terjadi di Konoha itu budaya korupsi? Karena warga Konoha itu rata-rata suka korupsi. Makanya terjadi budaya korupsi. Sama seperti budaya emosional. Kenapa kita suka dengan suatu hal yang berbau emosional? Karena rata-rata warga Konoha itu sangat suka emosional. Sama halnya dengan yang ada di masjid ini. Saya tidak membenarkan dua sejoli ini ya, tapi permasalahannya mereka terlalu emosional ketika menegur gitu. Kan bisa aja ya, leluhur kita kan mengajarkan kita budi pekerti itu ya. Kalau ada melakukan seperti itu ya biasa aja gitu ya, ditegur gitu ya, dinasihati. Nah kalau mereka dinasihati, bisa aja mereka tidak membenci agama. Kalau seperti ini kan mereka akan membenci agama kan. Oh mereka cuma berpelukan, kita nggak tahu apakah mereka suami istri gitu ya. Yang oke lah, itu nggak boleh di masjid. Saya tahu itu ya. Tapi ya kita jangan langsung emosional gitu ya. Nggak boleh seperti itu ya. Dikit-dikit emosi gitu. Itu tidak bagus guys bagi
kemajuan bangsa kita. Kalau kita dikit-dikit emosi, dikit-dikit perang, ya, dikit-dikit ribut, yang ada apa? Negara kita hancur gitu. Nggak ada kemajuan. Jadi kita sering dimanfaatkan oleh media. Media itu sengaja memviralkan hal-hal seperti ini. Karena apa? Karena itu sangat disukai. Sangat disukai oleh masyarakat Konoha. Jadi media itu sebenarnya sama seperti pedagang. Jadi pedagang itu kan mencari apa yang disukai oleh konsumen. Contoh misalnya, kalau di suatu daerah itu suka misalnya kerupuk singkong misalnya, maka pedagang ini akan nyari gitu ya, di mana ada kerupuk singkong. Ya. Jadi kalau misalnya suatu daerah itu suka kerupuk singkong, tapi sementara pedagang misalnya nyari kerupuk udang misalnya, apakah laku? Enggak. Jadi media juga seperti itu. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya. Saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Bahkan saya sendiri seperti itu. Kalau boleh jujur, saya bukan orang suci guys. Saya tidak mengatakan saya suci, enggak. Saya pengen belak-belakan gitu, jujur gitu ya. Enggak peduli kalau kalian mau subscribe kayak unsubscribe kayak bodoh amat. Berkali-kali saya mengatakan saya nggak butuh duit dari YouTube. Karena saya suka berbagi, ya suka ngobrol gitu ya. Saya pengen ngobrol gitu ya. Tapi saya nggak mau nongkrong gitu. Karena saya udah malas nongkrong waktu masih muda gitu ya. Saya nongkrong mulu, malas banget gitu ya. Dan ya waktu nongkrong saya itu saya bikin video. Saya nongkrongnya di YouTube gitu ya. Jadi saya ngajak yang video nongkrong gitu ya. Biasanya saya nongkrong di offline gitu ya. Sekarang saya nongkrongnya di YouTube gitu karena lebih enak nongkrong di YouTube. Kalau nongkrong offline itu kalau kita ngomongnya itu agak sedikit beda gitu ya, beda pendapat, kita bisa digampari guys. Ya lagi-lagi emosi gitu. Warga Konoha itu lagi-lagi emosi gitu. Kita itu sangat emosional. Nah yang tadi pertanyaan, apakah kita salah memilih filosofi? Jelas. Kita punya filosofi, saya juga tahu ya dari mana filosofi ini datang ya. Jadi filosofi kita itu, perdamaian kita itu diciptakan oleh kekerasan. Itu filosofi kita guys. Tidak ada kedamaian kalau tidak ada yang namanya kekerasan. Jadi emosional itu kan bagian daripada kekerasan ya. Orang yang emosional itu ya pasti melakukan kekerasan. Enggak semua tapi biasanya seperti itu ya. Jadi kita tuh punya ideologi kekerasan. Makanya kita suka dengan hukuman mati gitu ya, sama seperti Iran. Iran kan melakukan hukuman mati ya, hukum tangan. Somalia juga seperti itu, hukum tangan, hukum potong tangan, potong kaki dan sebagainya. Jadi kita tuh berpikirnya primitif tahu sebenarnya guys. Ya sangat primitif ya. Apakah itu salah satu opsi untuk menghukum orang yang melakukan kejahatan? Bisa aja ya, tapi kan kita tidak berkesadaran. Jadi saya ngajak yang nonton video ini untuk berkesadaran ya. Makanya saya sering nongkrong di YouTube itu mengajak gitu ya orang yang nonton video untuk berkesadaran. Jadi marilah kita berkesadaran, jangan sedikit-sedikit marah gitu ya. Kita tidak akan bisa jadi negara maju kalau kita sedikit-sedikit marah. Kita ambil contoh misalnya seperti negara Timur Tengah. Negara Timur Tengah itu kan konflik mulu kan. Kenapa? Apa alasannya? Karena ideologi mereka itu ideologi seperti itu. Tidak suka dengan perbedaan. Mereka sedikit-sedikit perang. Karena bakalan dipengaruhi oleh kitab suci juga gitu. Kitab suci warga Timur Tengah itu kan ya banyak kisah-kisah perang. Sehingga apa? Sehingga ya dikit-dikit emosi gitu ya. Dikit-dikit marah gitu. Dan kita juga dipengaruhi ideologi agama tertentu di Konoha itu kan sedikit-sedikit marah gitu ya. Jarang ya mengajarkan tentang kesejukan gitu ya. Harusnya kita butuh agama yang di kitab sucinya itu nggak usah banyak kisah perang deh ya. Nggak usah. Kalau bisa dihilangkan deh ya kisah perang ya yang ada di Konoha maksudnya, bukan Indonesia ya. Nggak ada urusan dengan orang Indonesia ya. Karena orang Indonesia itu sangat mudah tersinggung ya. Ini hanya di Konoha ya.
Kenapa saya sering menggunakan Konoha gitu ya? Banyak tuh yang komen kemarin. Saya menggunakan Konoha itu, ini sebenarnya konsekuensi dari masyarakat kita yang anti kritik. Kalau saya tinggal di negara luar misalnya, negara Amerika misalnya, apakah saya menggunakan Konoha? Enggak. Ya, kenapa? Karena orang Amerika itu nggak anti kritik. Selagi lu nggak nonjok gue, nggak jadi masalah. Kalau lu kritik gue, ya apapun perkataan lu ya berhak kritik gue gitu, nggak jadi masalah. Nggak langsung berantem, baku hantam gitu ya, langsung dilaporkan gitu, nggak seperti itu. Ya mereka terbiasa berdebat gitu, karena kita nggak punya budaya debat. Jadi ini sebenarnya konsekuensi. Kenapa saya selalu menggunakan Konoha itu konsekuensi daripada masyarakat kita yang anti kritik. Ya kalau masyarakat kita nggak anti kritik, tidak akan ada muncul seperti Wakanda lah, ya Mulyono lah gitu. Jadi di Konoha itu kan ada istilah Mulyono gitu. Kita mengkritik Pak Jokowi itu dengan kata Mulyono. Kenapa? Enggak semuanya tapi disclaimer on-nya. Karena warga Konoha itu anti kritik. Kalau misalnya ada yang ngefans sama Pak Jokowi gitu, yang ngefans fanatik gitu, kan bisa marah. Enggak semuanya tapi ada disclaimer on-nya. Enggak semua seperti itu. Kan bisa marah. Jadi ini sebenarnya konsekuensi gitu. Ini sebenarnya gambaran gitu ya. Ini gambaran daripada negara kita itu yang anti kritik. Kalau negara kita nggak anti kritik, nggak ada istilah Wakanda, nggak ada istilah Konoha, nggak ada istilah Mulyono, nggak ada istilah Chaplin, pokoknya macam-macamnya. Nggak ada istilah anak abah dan lain sebagainya, nggak ada itu. Ya, jadi justru karena kita adalah bangsa anti kritik yang sehingga kita menciptakan istilah-istilah lain gitu untuk menghindari delik gitu. Terpaksa itu. Kemudian kita itu kan bangsa yang feodal ya. Bangsa yang feodal itu kan nggak suka dengan kritik. Kita menganggap bahwa kritik itu adalah serangan pribadi gitu. Padahal kritik itu kan levelnya itu tinggi guys dalam ilmu pengetahuan. Ya berkali-kali saya mengatakan hafalan itu level paling rendah. Kita masih stuck di hafalan. Hafalan, kemudian memahami, kemudian menganalisis, ya kemudian mengkritik, ya, kemudian meng-create gitu, menciptakan gitu. Jadi kita tuh stuck di hafalan-hafalan. Makanya kita tidak suka dengan orang yang mengkritik. Mengkritik yang saya maksud itu bukan mengkritik untuk menjatuhkan ya, bukan ya. Mengkritik itu ya biar kita berkesadaran gitu, walaupun kita susah berkesadaran gitu. Jadi bagaimana dengan kasus yang ada di Kebumen ini? Jadi kejadian itu di Kebumen ya guys ya, Kebumen, Jawa Tengah. Ya sementara masjid itu dekat dengan pantai katanya. Ya mungkin mereka itu kedinginan atau apa gitu ya, nggak sengaja tidur di masjid berpelukan gitu ya. No ya kan. Tapi gini guys, kalau kita berpikir rasional ya, jadi lagi-lagi ini hanya di Konoha ya, bukan di Indonesia ya, karena orang Indonesia itu anti kritik ya. Jadi gini, kalau misalnya nih kita perhatikan di Konoha itu, ya kalau boleh jujur itu kan ada kasus-kasus tuh ya di Ponpes di Konoha ya kan, kasus-kasus tali air gitu ya. Tahu lah ya, kasus-kasus ya kasus lender lah ya. Mungkin Anda sudah tahu ya apa yang saya maksud. Ada banyak itu kasus lender. Jadi kita itu sebenarnya melihat kesalahan orang lain ya. Kesalahan pemuka agama kita nggak lihat. Banyak tuh kasus baru-baru ini viral tuh di media sosial. Banyak banget kasus seperti itu. Tanpa kita sadari. Jadi marilah kita introspeksi diri gitu ya. Mari kita berkesadaran ya. Mari kita berbudi pekerti ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah yang saya katakan ini benar atau tidak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Silakan simpulkan sendiri. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.